واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, kita lanjutkan kajian kitab Khudh Aqidatak terjemahan. Ambil akidahmu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW dengan pemahaman salafus saleh. Di pertanyaan kedua tentang syirik kecil, bolehkah bersumpah dengan selain Allah? Ini pertanyaan kedua. Maka jawabannya jelas, tidak diperbolehkan bersumpah dengan selain Allah, melainkan bersumpah itu hanya dengan nama Allah atau sifat Allah, seperti demi Allah, demi Rahman, demi Al-Karim, atau dengan sifat Allah, demi Al-Quran, itu juga boleh, karena Al-Quran adalah kalam Allah dan kalam Allah adalah sifat Allah. Adapun demi masa, maka itu masa al-asr atau ad-dahr atau al-waqt, maka itu bukan sifat Allah. Maka tidak boleh bagi manusia untuk bersumpah dengan masa. Hanya Allah Azza wa Jalla yang boleh melakukannya. Kemudian misal demi kemuliaan Allah, demi kekuasaan Allah, maka itu boleh. Ya. Baik, kata Allah Azza wa Jalla, "Qul bala wa rabbi latub'atsun." Di surah At-Taghabun ayat 7. Jadi orang-orang kafir mereka mengira bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan. Maka katakanlah wahai Muhammad, bala wa rabbi, tidak demikian, demi Rabbku. Nah, ini lafal wa rabbi, demi Rabbku, maka ini adalah sumpah dengan Rabb, dengan nama Allah, dengan Allah. La tub'atsunna, kalian benar-benar akan dibangkitkan. Di halaman berikutnya Nabi SAW bersabda, "Man halafa bighairillahi faqad asyraka." Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka ia telah melakukan perbuatan syirik. Baik, dirinci di sini para jemaah sekalian. Barang siapa bersumpah dengan selain Allah, maka dia telah melakukan syirik. Pertanyaannya, syirik besar atau syirik kecil? Kalau di bab ini masuk ke dalam syirik kecil, tapi di sini akan kita perluas pembahasan. Barang siapa bersumpah dengan selain Allah, maka ia telah melakukan syirik. Besar atau kecilnya, itu kembali kepada bagaimana hatinya ketika bersumpah dengan selain Allah itu. Yakni, bahwasanya bersumpah dengan selain Allah ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, syirik kecil. Kemungkinan yang kedua, syirik besar. Kalau yang syirik kecil, yaitu dia murni hanya ingin bersumpah dengan selain nama Allah Azza wa Jalla, seperti demi waktu misalnya, dia ngomong demi waktu, bersumpah dengan waktu, murni cuman pengen bersumpah begitu saja, maka ini masuk ke dalam syirik kecil. Masuk ke dalam syirik kecil. Atau masih dicontoh yang syirik kecil,
dia bersumpah dengan sesuatu yang diagungkan, terutama dalam Islam, namun itu makhluk. Seperti demi Hajar Aswad, demi Rasulullah, ya, atau mengatakan demi Allah, demi Rasulullah, demi bapakku, ya, demi, dan seterusnya. Ada sisi pengagungan terhadap pihak-pihak yang dijadikan media sumpah itu. Tapi pengagungan di sini bukan pengagungan divinitas atau rububiyah, melainkan memang dia hanya mengagungkan individu tersebut saja. Tidak sampai derajat ketuhanan rububiyah. Maka ini syirik kecil. Sebagian orang mengatakan demi Allah, demi Rasulullah. Ini termasuk syirik kecil dengan perkataannya demi Rasulullah, karena dia mengagungkan Rasulullah SAW. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, bersumpah dengan selain Allah dan sampai derajat syirik besar. Sampai derajat syirik besar. Itu jika apa? Jika media sumpahnya itu dia agungkan, dia bersumpah dengannya karena mengagungkannya, sebagaimana dia mengagungkan Allah, sebagaimana Allah diagungkan, sebagaimana Allah diagungkan. Seperti demi bintang kejora, dan dia misalnya demi bintang kejora aku akan bekerja misalnya, dan dia mengatakan hal seperti itu karena ada akidah, ada keyakinan, ada persangkaan di kalbunya bahwasanya bintang kejora ini sesuatu yang agung dan memiliki peran dalam nasibnya atau terhadap nasibnya. Makanya seperti ini bisa menjadi syirik besar, memiliki peran dalam mengubah nasibnya. Maka sumpah seperti ini bisa masuk dalam syirik besar. Bukan dari sebatas sumpahnya saja, melainkan karena di kalbunya ada keyakinan atau persangkaan bahwa media sumpah tersebut memiliki sifat rububiyah seperti Allah, dari segi pengaturan nasib, pengaturan waktu, dan seterusnya. Ya. Baik, jadi man halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Barang siapa bersumpah dengan selain Allah, maka ia telah melakukan syirik. Ini bisa syirik kecil, bisa syirik besar. Tapi umumnya yang terjadi syirik kecil. Dan makanya biasanya ketika ditanya di antara contoh syirik kecil itu apa? Yaitu bersumpah dengan selain Allah. Nah itu. Kayak biasanya syirik kecil itu. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut." Barang siapa yang bersumpah, hendaklah dia bersumpah demi Allah atau diam saja. Justru falyasmut aw liyasmut, hendaknya dia diam saja. Imma dia bersumpah dengan nama Allah atau enggak usah bersumpah sama sekali. Ya, kenapa? Karena ini hal yang merupakan hal yang berbahaya jika seseorang bersumpah dengan selain Allah Azza wa Jalla. Atau diam saja. Ini menunjukkan bahwasanya tidak diperbolehkan seseorang untuk bersumpah dengan selain nama Allah Azza wa Jalla atau sifatnya. Baik, kita sekarang menuju ke pembahasan yang juga sangat penting, yaitu pembahasan tentang tawassul dan meminta syafaat atau pembelaan. Jadi syafaat secara bahasa artinya pembelaan, bantuan, pertolongan.
Ya, mungkin sering dengar syafaat ya. Isfa' lana, ya, syafaat ya. Apa arti syafaat? Dari segi bahasa artinya pembelaan, bantuan, pertolongan. Di akhirat nanti kita semua membutuhkan syafaat. Supaya kita dibela, supaya kita dibantu, supaya kita ditolong. Ya, adapun penafian syafaat di akhirat terhadap sebagian orang, itu maksudnya terhadap orang-orang kafir. Ya. Min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatu wala syafa'ah. Wal kafiruna humuz zalimun. Sebelum datang hari yang mana hari itu tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi kekasih, dan tidak ada lagi syafa'ah. Tidak ada lagi bantuan pertolongan. Dan orang-orang kafir mereka adalah orang-orang yang zalim. Masya Allah. Ini gimana? Ada bisa nggak? Maksudnya ya bisa antum atur. Ya. Bentar, sebentar. Ya. Jadi untuk orang-orang kafir, maka mereka tidak akan bermanfaat perdagangan apapun di akhirat. Tidak akan bermanfaat kasih sayang apapun selama di dunia, dan tidak akan bermanfaat syafaat apapun. Ya. Nah, syafaat itu adalah bantuan atau pertolongan atau pembelaan di hari akhir, baik untuk lolos dari neraka, ya, atau dikeluarkan dari neraka, atau dimasukkan ke surga. Ya, jadi syafaat di hari akhir nanti itu secara absolut semua orang butuh, baik untuk dihitung, baik itu satu menuju perhitungan amal, atau dua dikeluarkan dari neraka bagi penghuninya, atau tiga tidak jadinya dimasukkan ke neraka bagi penghuninya, atau keempat dimasukkan ke surga. Itu syafaat, fungsinya itu. Yang pertama, untuk dilangsungkan menuju perhitungan amal. Ini yang pertama. Ini yang nanti akan disebut asy-syafa'ah al-uzma. Ya. Kemudian yang kedua, tujuan syafaat juga bagi tujuan syafaat yang kedua yaitu dikeluarkannya penghuni neraka darinya. Ini perlu syafaat. Penghuni neraka yang merupakan ahli tauhid atau muslim itu dikeluarkan darinya, itu perlu syafaat. Itu yang kedua. Ya. Atau yang ketiga, di antara gunanya syafaat yaitu untuk mencegah seorang penghuni neraka untuk memasukinya. Dia divonis penghuni neraka, walaupun dia muslim, divonis penghuni neraka, hampir masuk neraka, namun sudah dapat syafaat kemudian tidak jadi masuk neraka. Ini bisa terjadi. Atau yang keempat, dan ini semuanya dari kaum muslimin, yaitu syafaat untuk dimasukkan ke surga. Jadi untuk masuk ke surga semuanya butuh syafaat. Berarti secara absolut setiap dari muslim itu membutuhkan syafaat. Ya. Jadi kita harus tahu itu sekarang. Syafaat adalah apa? Pembelaan, bantuan atau pertolongan untuk melangsungkan menuju hari perhitungan amal, atau dikeluarkannya penghuni neraka darinya, atau tidak jadinya penghuni neraka memasukinya, atau dimasukkannya individu muslim ke surga. Itu syafaat.
Jadi ada tawassul dan ada talabus syafa'ah. Di sini ada dua hal. Tawassul dan talabus syafa'ah. Tawassul yaitu menjadikan suatu hal sebagai media atau perantara untuk menuju tujuannya. Itu tawassul. Menjadikan suatu hal sebagai media atau perantara, dalam kurung wasilah. Menjadikan sesuatu sebagai wasilah menuju tujuan. Misal di seberang sana ada kampung dan kita berada di kampung seberangnya, yaitu berseberangan. Di antara kampung itu ada sungai terbentang dan ada jembatan besar panjang terbentang. Taib. Wasilah menuju kampung tersebut ada dua cara. Imma wasilah jalan di atas jembatan, imma wasilah naik skoci atau naik sampan. Maka ini semua berarti perbuatan naik sampan atau perbuatan naik jembatan, ini semua adalah bertawassul dengan jembatan dan sampan atau sampan. Dan wasilahnya adalah apa? Wasilahnya adalah jembatan atau sampan. Ya. Nah, begitu pula dalam menuju tujuan kita memerlukan wasilah. Wasilah ini untuk mempermudah kita sampai ke tujuan, yang kadangkala tanpa wasilah tidak akan kita sampai tujuan. Oke. Kenapa dalam Islam pembahasan tawassul atau wasilah dan minta syafaat ini masuk ke dalam ranah akidah? Karena banyak terjadi penyimpangan juga di masalah ini, sehingga banyak dari kaum muslimin salah kaprah dalam menjadikan sesuatu sebagai wasilah. Kadang-kadang malah menjadikan wasilah sebagai ghayah. Ghayah itu tujuan. Dan kadang-kadang mengkiaskan Allah Ta'ala dengan makhluknya dalam bab tawassul dan minta syafaat. Saya kasih contoh. Ada orang bilang, kita itu gak cukup kalau misalnya minta sama Allah saja. Kalimat ini, kita gak cukup kalau minta sama Allah saja. Kita perlu minta juga sama Nabi Muhammad SAW. Saya lihat di sini. Ya, Waalaikumsalam. Kita nggak cukup minta sama Allah saja, melainkan kita juga perlu minta kepada Nabi Muhammad SAW. Taib. Kenapa begitu? Ya karena Nabi Muhammad minta kepada Nabi Muhammad SAW, ini akan memperkuat doa kita. Nah, lihat di sini kesyirikan. Ya. Karena banyak orang mengkiaskan Allah Azza wa Jalla seperti presiden dan orang-orang besar dari pemuka negara atau pemilik kekayaan, yang mana kalau kita mau meminta sesuatu pada mereka atau request sesuatu pada mereka, itu membutuhkan wasilah. Nggak bisa kita langsung ngomong bareng ke mereka gitu. Misal sekarang Pak Jokowi, kita nggak bisa ngomong langsung sama Pak Jokowi, harus pakai orang dalam, harus bertawassul dengan wasilah orang dalam. Nah, Allah Ta'ala dikiaskan seperti itu. Kalau kita langsung minta sama Allah, maka nggak bakal kuat doa kita, melainkan harus pakai jalur orang soleh, orang dalam, yang mana mereka itu sudah wafat dan mereka dekat sama Allah Azza wa Jalla. Itu alasan mereka. Ya, dari pengkiasan inilah terjadi kesyirikan dan kufur besar, syirik akbar. Ya, itulah mengapa
banyak dari orang-orang ke kuburan wali, karena mereka dicokokin propaganda ya seperti itu kiasannya. Nggak cukup kalau misalnya langsung minta pada Allah harus pakai orang dalam, orang pemerintahan aja kita harus pakai orang dalam, masa kepada Allah kita enggak, nah gitu. Ya. Itulah yang menyebabkan bab tawassul ini banyak terjadi penyimpangan. Bismillah. Maka di sini akan diajarkan insyaallah masalah tawassul. Pertanyaan pertama, dengan apa kita boleh bertawassul kepada Allah? Nah, di jawabannya adalah tawassul. Nah, ini kaidah tawassul ada dua macam. Satu yang dibolehkan, yang syar'i, dan yang kedua yang dilarang. Kita akan mulai mempelajari tawassul yang dibolehkan dan dianjurkan dulu ya. Tawassul yang pertama yang dibolehkan dan dianjurkan, ya ini dengan melalui nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, serta melalui amal-amal saleh. Melalui nama Allah dan sifat-sifatnya, bertawassul dengan nama Allah dan sifatnya. Allah Ta'ala berfirman, walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Hanya milik Allah lah al-asma'ul husna, nama-nama Allah yang agung. Maka bermohonlah kepada Allah dengan menyebut asma'ul husna itu, seperti mengatakan ya Rabb, ya Rabbal ya Allah, ya Karim, ya Rahman, dan seterusnya dari nama-nama Allah Azza wa Jalla. Ini namanya tawassul dengan nama Allah Azza wa Jalla, dan juga bisa dengan sifat-sifat Allah. Ya. Seperti saya memohon kepada Engkau dengan kemurahan-Mu ya Allah, sifat kemurahan Allah Azza wa Jalla. Dengan rahmat-Mu ya Allah, yaitu sifat rahmat Allah Ta'ala. Dengan baiknya Engkau ya Allah, itu sifat baik Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi bertawassul dengan nama dan sifat Allah ini merupakan ibadah yang agung. Ya, salah kalau misalnya ada orang yang mengatakan bahwa kita itu mengharamkan tawassul secara mutlak. Justru kita setiap hari ya tawassulan. Tapi bedanya tawassulan kita itu tawassulan yang syar'i, yang ada contohnya, bahkan diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian juga ada firman Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah, jalan yang mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Wabtaghu ilaihil wasilah. Baik, di sini penjelasan tentang ayat ini Ibnu Katsir menyebutkan perkataan Qatadah bahwa mencari wasilah, yaitu perantara, artinya adalah melakukan pendekatan diri kepada Allah dengan melalui ketaatan kepadanya dan melalui perbuatan-perbuatan yang Allah ridhai. Ini tawassul dengan amalan saleh. Ya. Tadi kan tawassul itu berarti kita menjadikan sesuatu itu sebagai wasilah, perantara. Dan tujuannya ada. Baik, kalau tujuannya masuk surga, maka wasilahnya amalan saleh. Berarti amalan soleh itu pada asalnya bukan tujuan. Amalan soleh itu adalah, hakikatnya adalah wasilah agar Allah Ta'ala meridhai kita dan agar kita masuk surga. Ya, jadi seseorang ketika dia beramal soleh, maka dia sedang bertawassul dengan amal soleh agar Allah Azza wa Jalla menerimanya dan memasukkannya ke surga. Dan itu perintah Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi ini sudah dua, yaitu tawassul dengan nama Allah, sifat-sifatnya, dan juga tawassul dengan amal saleh. Dalam hadis Nabi SAW beliau bersabda, as'aluka bikulli ismin huwa lak. Saya memohon kepada Engkau ya Allah dengan setiap nama milikmu. Ini menunjukkan
Beliau sallallahu alaihi wasallam bertawassul dengan segala nama Allah Azza wa Jalla. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda kepada salah seorang sahabat yang meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar ia bisa bersama beliau di surga. Jadi ada salah seorang sahabat yang minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya bisa sama-sama di surga nanti. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? A'inni ala nafsika bikathrati sujud. Bantulah aku untuk memenuhi permintaanmu dengan banyak bersujud, yaitu memperbanyak salat. Jadi memperbanyak salat ini merupakan wasilah supaya bisa bareng-bareng Rasulullah SAW di surga. Ini merupakan bentuk tawasul dengan amalan saleh. Jadi apapun kita itu ketika beramal saleh dan ada niatan supaya amalan soleh ini membuat kita mudah ke surga, berarti kita sedang tawasulan. Jadi ini bab tawasul yang sangat luas dan syar'i, dianjurkan bahkan kadang diwajibkan. Ya begitu. Ya. Sebenarnya seperti itu, ya. Misal kita menuntut ilmu ini kan supaya dan kita mengamalkan hadis Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, supaya semakin dipermudah oleh Allah jalan kita menuju surga. Lah berarti kan menuntut ilmu ini suatu amalan, tujuan kita supaya mudah ke surga. Nah, untuk sampai tujuan kita perlu wasilah untuk melicinkan sampai tujuan, yaitu menuntut ilmu. Maka menuntut ilmu ini merupakan bentuk tawassul dengan amalan saleh. Dan tujuannya adalah mudah masuk surga. Seperti itu. Ya. Itu untuk semua amalan saleh. Kemudian juga ada misal seseorang membunuh di zaman tabi'in. Ya, membunuh karena cemburu atau karena hal lain, dan kemudian akhirnya dia mengadu kepada Abdullah bin Abbas, bagaimana caranya saya taubat ini? Maka Abdullah bin Abbas malah bertanya, apa kamu punya ibu atau tidak? Punya. Ya khalas, berbaktilah kepada ibumu sana atau kepada kedua orang tuamu. Maka dia pun berbakti pada orang tua. Para sahabat lain heran, kenapa kok difatwakan seperti itu? Dia kan pembunuh dan dia mau taubat, tapi kok malah ditawarkan amalan berbakti pada orang tua, terutama ibu. Maka kata Ibnu Abbas, aku tidak mengetahui amalan yang lebih afdol daripada orang berbakti pada kedua orang tua, terutama ibu, yang bisa menghapuskan dosa-dosa walaupun besar. Maka di sini tujuan dia berbakti pada ibunya supaya dosa membunuhnya hilang. Ya, berarti itu tujuan, dosa membunuhnya hilang. Wasilah yang dilakukan apa? Berbakti kepada ibu. Jadi seseorang berbakti kepada orang tuanya supaya dosa-dosanya gugur, bahkan dosa besarnya gugur, maka itu merupakan apa? Merupakan bentuk tawassul dengan amalan soleh. Iya. Oke, kata Imam Ahmad dan para ulama lainnya, berbakti kepada kedua orang tua kandung, maksudnya berbakti pada kedua orang tua kandung, itu adalah amalan yang bisa menghapus dosa besar, kecuali mungkin syirik, ya. Bisa menghapus dosa besar. Ya, saking besarnya kebaikan berbakti pada kedua orang tua. Kemudian, dan sebagaimana kisah orang-orang saleh yang berada dalam gua yang tertutup oleh batu dan mereka bertawasul dengan amal-amal saleh mereka, maka Allah membukakan pintu gua itu dan diperbolehkan kita bertawasul dengan kecintaan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada Rasulullah, kepada para kekasih Allah, sebab kecintaan kita kepada mereka itu termasuk amal saleh. Ini boleh. Jadi tawasul dengan
kecintaan kita kepada Allah misalnya. Ya Allah, saya memohon kepada Engkau dengan cintanya saya kepada Engkau, ya Allah misalnya, agar Engkau memasukkan saya ke surga, itu boleh. Atau cintanya kita kepada Rasulullah dan atau kepada orang-orang yang saleh, maka ini boleh. Ya, ini tawasul. Ini semua adalah bentuk tawasul yang diperbolehkan, yaitu tawasul dengan nama Allah, tawasul dengan sifat Allah, tawasul dengan amalan saleh, tawasul dengan kecintaan kita kepada Allah, tawasul dengan Islamnya kita. Ya Allah, saya memohon kepada Engkau dengan keislaman saya, Allah, agar Engkau meloloskan saya dari kengerian sirat misalnya, membuat saya selamat dari azab neraka misalnya, dengan keislaman saya, Allah. Itu boleh tawasul itu. Bertawasul dengan keislaman dirinya, karena keislaman diri itu berarti amalan dia gitu loh, berislam. Ya, maka ini semua tawasul yang disyariatkan. Tapi bagaimana kalau misalnya dia bertawasul untuk mendapatkan apa yang dia inginkan dari materi dunia, tapi dia dengan tawasul dengan amalan ibadah atau akhirat. Ini ada beberapa konteks, yaitu dia menginginkan suatu perihal duniawi, namun dia bertawasul dengan amalan ukhrawi. Ini ada beberapa model. Ya, ini kasus, ada beberapa model, biar perlu tahu. Bismillah. Dia menginginkan suatu hal duniawi, ya, tapi dia bertawasul, mengambil wasilah dengan amalan ibadah atau ukhrawi. Contoh, dia pengen punya mobil, gitu. Dia pengen punya mobil, maka dia pun berdoa minta pada Allah dan bertawasulnya dengan amalan soleh. Apakah itu boleh atau tidak, sah atau tidak, berkurang atau tidak pahalanya? Maka dilihat di sini. Jika dia meminta pada Allah Ta'ala mobil dengan bertawasul dengan amalan soleh yang telah dia lakukan tanpa ada niatan untuk mobil, maka amalan lampaunya itu tetap sah. Amalan lampaunya tetap sah, ya. Dan jika memang itu mobil kebutuhannya, maka tidak mengapa, insyaallah. Faham atau tidak jemaah? Antum paham gak gitu? Hah? Antum paham? Jadi misal lagi butuh mobil, jangan mobil deh, kebesaran. Apa kira-kira? Handphone terlalu kecil. Apa ya? Beras. Motor. Dia butuh motor. Ya, menengah lah motor. Dia butuh motor. Belum punya motor. Selama ini naik angkot dan capek. Maka kemudian dia minta sama Allah, ya Allah, saya memohon kepada Engkau dengan saya pernah bakti sama orang tua di kampung, ya Allah. Ya Allah, saya mohon kepada Engkau dengan wasilah bakti saya sama orang tua di kampung, agar Engkau memberikan saya motor, ya Allah. Taib. Apakah gugur itu pahala baktinya dia? Enggak. Berkurang enggak? Mudah-mudahan tidak berkurang pahala, mudah-mudahan insyaallah. Boleh tidak seperti ini? Boleh. Contohnya orang yang terpenjara di gua tadi, 3 orang. Mereka meminta kepada Allah untuk maslahat duniawi, yaitu dibukakan pintu gua. Ini duniawi, kebutuhan duniawi. Maka yang dipanjatkan wasilah amal-amal soleh yang telah lampau dilakukan dan selesai. Maka enggak masalah insyaallah. Walaupun ada ulama yang mengatakan itu mengurangi pahala amalan yang lampau, tapi mudah-mudahan tidak.
Konteks pertama itu. Konteks kedua yang merupakan bentuk mencari dunia, meminta dunia kepada Allah dengan wasilah amal saleh. Ini ya, tadi yang pertama seperti itu, yang kedua beda format. Yaitu dia melakukan amalan saleh untuk mendapatkan apa yang dia inginkan dari keduniaan. Ini versi kedua. Dia beramal saleh untuk mendapatkan apa yang dia inginkan dari keduniaan, dari dunia yang dia inginkan. Apa hukum yang kedua ini? Di sini ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, dia mendasarkan amalan solehnya itu betul-betul terpusat dan fokus pada tujuan duniawi, maka ini amalannya batil. Amalannya batil. Contoh, dia ngajar atau isi kajian supaya murni dapat amplop, supaya bisa nabung buat beli motor tadi itu. Itu doang pikirannya, itu doang niatannya untuk ngajar agama. Maka ini amalan mengajar agama batil. Karena memang awal dasar niatnya itu sudah batil. Untuk dunia, beramal mencari dunia dengan amalan akhirat, ini batil. Ini bahkan masuk dalam syirik. Ini bahkan masuk dalam syirik. Walaupun tidak sampai syirik akbar, mudah-mudahan. Itu yang pertama. Ataupun konteks yang kedua, dia memang memiliki niatan untuk mendapatkan dunia dari amalan soleh tersebut, tetapi dia lebih dominan pada hatinya niatan lillahi ta'ala. Maka yang seperti ini amalannya apa? Sah, namun pahalanya tidak sesempurna orang yang melakukan murni lillahi ta'ala. Misalnya dia isi kajian dan dia ada harapan ingin mendapatkan amplop atau dana dari kajian tersebut, disisihkan nanti untuk cicilan motor atau semisalnya, ya, tetapi itu niatan minor, bukan dominan. Maka ini tetap sah sebagai niatan mengajar lillahi ta'ala, walaupun tidak sempurna. Ya. Ini termasuk tawasul juga, mencari wasilah. Ya. Contoh lain, lagi kere, nggak punya duit, jobless, nggak punya kerjaan, pengangguran, diomelin bini terus karena nggak ada duit, cekak, bokeh, dan seterusnya dari sebutan-sebutan. Pengen nyari duit, gimana caranya? Silaturahim. Yang kata Nabi SAW, dengan silaturahim apa? Bisa memperluas rezeki. Ya, itu rezeki duniawi gitu. Ini bonus. Taib. Akhirnya dia pun datang ke paman, datang ke bibi, ziarah ke keluarga dan seterusnya. Dari semua ziarah itu yang ada di benaknya itu cuman apa? Supaya dapat pekerjaan. Itu aja. Maka amalan ziarahnya ini ya nol sebenarnya, karena emang yang dipikirannya cuman pengen dapat dunia pekerjaan. Begitu. Ya. Adapun kalau ternyata tidak seperti itu kenyataannya, hatinya lebih banyak dipenuhi keinginan untuk mencari ridha Allah. Adapun pekerjaan insyaallah lah dengan ini adalah bonus dari Allah, maka amalannya sah sebagai silaturahim. Ya, itu ya tawasul yang diperbolehkan seperti itu. Dan untuk mendapatkan dunia dengan amalan saleh, ada konteks yang boleh sah dan ada konteks yang tidak sah atau tidak boleh. Baik, mungkin materi sampai sini, insyaallah nanti pada pertemuan mendatang tawasul yang dilarang, ya. Silahkan jika ada yang ingin bertanya, jemaah, fadhal. Ustaz, ada pertanyaan. Iya, silakan. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana dengan mensolawatkan
barang yang kita inginkan, apakah itu diperbolehkan dan apakah termasuk tawasul? Jazakallahu khairan. Menselawatkan barang yang kita inginkan, tujuannya apa? Tujuannya supaya suatu saat mudah-mudahan dapat barang tersebut. Maka ini juga bentuk tawasul untuk mendapat wasilah untuk mendapatkan barang tersebut. Tapi cara seperti cara khurafat ya, karena nggak ada dengan ini ajaran teman antum itu Pak. Ya. Iya, ini ajaran teman antum, jadi ya nggak usah diikutin. Ya, ini tidak ada dalam Islam. Diselawatin aja, terus habis itu nanti bakal dapat apa-apa diselawatin. Ini nanti lama-lama jadi kayak maling ke mall selawatin ntar juga dapat. Ya, khurafat. Ya. Dan kalau dia melakukan itu kan murni untuk mendapatkan dunia belaka. Ini perendahan terhadap salawat sebenarnya. Karena salawat itu tidak untuk tujuan yang remeh seperti itu, melainkan untuk mendapatkan syafaat Nabi, mencari ridha Allah, mendapatkan kenikmatan telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya dari kenikmatan ukhrawi nanti dan pahala-pahala dari Allah, peningkatan derajat, penghapusan dosa. Itu tujuan dari salawat kan itu. Tapi kalau ditujukan supaya misalnya cincin ini supaya nanti bisa dapat dia, maka selawatin aja. Dia datang ke tukang cincin, dilihatin akik mana yang dia suka, dia tunjuk, dia selawatin Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad, Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad, Allahumma sholli wa sallim Allahumma sholli wa sallim ala. Ya diusir. Karena orang pedagangnya juga lihat, waduh, bakal hilang nih bentar lagi nih. Ya kan? Iya, karena kan kepercayaannya nanti bakal pindah tangan. Ini kan lah, ya apa? Terus apa kalau bukan maling kayak gini? Imma raib dengan cara yang gaib, imma raib dengan cara kemalingan. Ya coba dengan cara apa? Ya. Jadi terfokus dia selawat, fokusnya itu di dunianya gitu loh. Dan ini merupakan bentuk mencari dunia dengan amalan akhirat yang murni niatan untuk dunia. Maka ini haram, tidak boleh, bahkan dikhawatirkan masuk ke dalam syirik. Yaitu syirik karena mencari keduniaan murni untuk amalan akhirat, dengan amalan akhirat. Seperti itu, wallahu alam. Baik itu namanya salawat, baik itu tasbih atau apapun zikirnya, kalau memang dia mengkhususkan itu dengan zikir tersebut untuk mendapatkan barang ini, maka nggak boleh, nggak ada seperti itu. Wallahu alam. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bila seorang bertawasul dengan amal solehnya, kemudian berdoa supaya mendapatkan keluasan rezeki, supaya bisa bertambah amal ibadahnya, ini bagaimana hukumnya, Ustaz? Iya, itu bagus-bagus saja. Kenapa ya? Supaya bertambah amal ibadah, supaya semangat, supaya dapat rezeki, nggak masalah. Nggak termasuk syirik. Nggak masalah, nggak terus syirik. Asal pokoknya untuk pikiran dunia dengan amalan soleh itu, hasil duniawi dengan amalan soleh itu tidak usah dia pikirkan. Ada emang pikirannya sedikit, tetapi nggak usah dipikirkan ke keduniaannya. Dia pikirkan aja apakah ini amal diterima atau tidak, Allah ridho atau enggak dengan amal ini, itu aja. Dunia ngikut kok nanti insya Allah. Ibu-ibu mungkin ada yang mau bertanya? Ada lagi? Kotor? Kalau ada lagi? Ada lagi satu, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana jika kita mengatakan rezeki anak soleh, jika kita mendapatkan rezeki yang tiba-tiba? Iya, kalau kita dapat rezeki kemudian kita bilang alhamdulillah rezeki anak soleh, ini berarti kan mentazkiyah dirinya, merekomendasikan dirinya gitu loh. Iya. Gimana ya? Ya itu bercanda sih sebenarnya, rata-rata bercanda sih saya pikir. Karena orang yang ngomong kayak gitu juga yakin diri nggak soleh. Ya cuman nggak perlulah dia ngomong kayak gitu karena orang juga enak juga ngelihatnya, karena ente soleh dari mana gitu kan. Jadi nggak perlu bicara seperti itu, karena itu seolah-olah dia merekomendasikan dirinya itu soleh makanya dapat rezeki kayak gini. Ya, walaupun kenyataannya sih sebenarnya
Itu semua candaan. Rata-rata candaan, ya. Rezeki anak soleh. Ya, jadi hindari dan cukup katakan alhamdulillah deh. Katakan alhamdulillah, rezeki buat anak alhamdulillah. Adapun anak solehnya itu nggak usah diterusin, ya. Ya, mudah-mudahan dengan rezeki ini anak menjadi soleh misalnya, itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kita mengatakan itu kepada orang yang memang soleh, boleh misalnya. Misalnya antum dapat rezeki Pak, ya, bonus gaji 5 juta misalnya. Anda bilang ke antum, Masya Allah ini rezeki Bapak soleh. Ya boleh aja, walaupun akan diketahuan oleh semua orang, tapi nggak boleh aja. Nggak. Iya, ini sebagai bab apa? Sebagai bab apa? Ikram, pemuliaan terhadap antum. Tapi kalau memang kenyataannya memang antum memiliki kesolehan, Anda boleh bilang gitu. Adapun kalau misalnya yang ada preman atau fashion week, ya Pak, dapat endorse misalnya, tuh lihat tuh rezeki anak soleh dari mana? Kalau itu nggak boleh kita ngomong kayak gitu karena nggak sesuai dengan kenyataan, kita nggak pernah lihat kesolehan dia gitu loh. Tapi kalau misalnya ada orang yang memang pernah kita lihat kesolehannya, ya, terus ketika dia dapat rezeki, Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, rezeki anak soleh ya, Masya Allah, kita bilang itu ke dia dengan maksud supaya dia itu semakin soleh dengan rezeki itu, atau dia itu senang gitu loh, karena oh alhamdulillah ternyata kesolehan itu membuat rezeki itu semakin baik misalnya, supaya dia tuh senang gitu dengan rezekinya, itu nggak masalah. Tapi kalau untuk diri sendiri kita ngomong kayak gitu nggak boleh, karena fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Maka janganlah kalian merekomendasikan diri kalian. Allah itu lebih tahu siapa-siapa yang lebih bertakwa. Tapi untuk orang lain yang memang kita lihat dia punya kesolehan, maka boleh kita sebutkan itu supaya memotivasi dirinya supaya tetap soleh dengan adanya rezeki itu. Begitu, wallahu a'lam. Kalau candaannya bilangnya begini gimana Ustaz? Wah, rezeki nggak salah alamat. Itu benar. Itu nggak bercanda juga benar dia. Karena emang rezeki nggak bakal salah alamat. Nggak ada rezeki itu salah alamat gitu loh. Yang ada JNT itu salah alamat kadang-kadang ada. Jadi rezeki kadang-kadang wahana lebih sering salah alamat ya. Nah itu rezeki itu emang nggak bakal tertukar. Itu jelas itu. Mau dia bercanda, mau nggak bercanda, serius, mau nangis, tetap itu benar itu. Karena ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Apa yang menimpamu itu tidak akan melesat. Dan apa yang melesat darimu tidak akan menimpamu gitu loh. Dan innaha lan tamuta an-nafsu hatta tastakmila rizqaha. Ya, tidak akan mati jiwa itu sampai dia sempurna rezekinya. Artinya rezeki itu nggak bakal melesat loh pada jiwa seseorang. Maka boleh dia bilang ketika mendapatkan rezeki, ya, Masya Allah, alhamdulillah, rezeki emang nggak kemana. Ya emang benar rezeki nggak kemana, nggak bakal melesat. Itu nggak apa-apa. Itu mau candaan, itu bukan dia tidak sedang merekomendasikan diri, tidak. Dia sedang menyebutkan kenyataan bahwasanya rezeki itu sudah diatur, nggak bakal berpindah tangan gitu loh. Seperti itu. Iya. Ibu-ibu, ada yang mau bertanya ibu-ibu? Hah? Oh cukup. Udah habis. Ya wes kalau gitu. Ya kalau gitu kita cukup sampai sini insyaallah. Jazakumullah khairul jaza. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Kita ketemu lagi nanti insyaallah pada wallahu alam, nantilah diomongin lagi nanti kapan-kapan ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.